Kajian ibu bersalin intranatal. Asuhan keperawatan pada Nyonya N dengan diagnosa medis hamil G1P1A0. Hamil 37 minggu, kala 1, lama di ruangan VK, Yasmin Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah, Pekajangan. Tanggal pasien masuk 12 Januari 2016. Jam pasien masuk jam 2. Tanggal pengkajian 12 Januari. Jam pasien dikaji jam 3. Tempat VK Yasmin RSI PKU Muhammadiyah, Pekajangan. Diagnosa medis G1P0A0. Hamil 37 minggu dengan kala 1, lama. Yang pertama ada data umum, biodata klien. Inisial klien Nyonya N, usia 21 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, agama Islam, status perkawinan menikah, alamat Karangdowo, Kadungwuni. Yang ke B yaitu biodata suami. Inisialnya Tuan S, usianya 26 tahun, pekerjaan yaitu buruh, pendidikannya SMP, agamanya Islam, status perkawinan menikah, alamat Karangdowo, Kadungwuni. Terus data umum kesehatan yaitu tinggi badan atau berat badan 150 cm 50 kg. Berat badan sebelum lahir 40 kg. Masalah kesehatan khusus infartu kala 1, lama. Obat-obatan yang dikonsumsi, pasien mengatakan tidak mengkonsumsi obat-obatan. Alergi, klien mengatakan tidak memiliki riwayat alergi. Diet khusus, klien mengatakan tidak menjalani program diet khusus. Alat bantu yang digunakan yaitu klien mengatakan tidak menggunakan alat seperti gigi tiruan, kacamata, lensa kontak, dan alat bantu dengar. Frekuensi BAK, klien mengatakan BAK 1 kali dalam sehari dan tidak memiliki masalah dalam BAK. Frekuensi BAB, klien mengatakan sejak pagi belum ingin BAB. Kebiasaan waktu tidur, klien mengatakan selama hamil tidak ada keluhan terkait pola tidur. Klien bisa tidur kurang lebih 8 jam per hari. Data umum kebidanan. Kehamilan sekarang direncanakan, ya. Status obstetrik G1P1A0. HPHT tanggal 7 bulan 5 2015. Usia kehamilan 37 minggu. Taksiran partus tanggal 14 bulan 2 2016. Jumlah anak di rumah. Mengikuti kelas prenatal tidak. Jumlah ANC dalam kehamilan 12 kali. Masalah kehamilan sekarang, klien mengatakan 3 bulan pertama mual, muntah, pusing. 3 bulan kedua mengatakan masih mual namun berkurang frekuensinya dibandingkan pada 3 bulan pertama. 3 mengatakan kaki sering kesemutan. Rencana KB, klien mengatakan akan mengikuti program KB jenis suntik. Masalah dalam persalinan yang lalu belum pernah bersalin. Setelah bayi lahir, siapa yang diharapkan membantu? Suami dan keluarga. Ada yang keempat, ada pemeriksaan fisik. Parameter umum, keadaan umum baik, kesadaran komposmetis, tekanan darah 110/90 mmHg, suhunya 37 derajat Celcius, nadinya 84 kali per menit, RR-nya 24 kali per menit. Auskultasi jantung, BJ1 2 normal. Yang ketiga ada abdomen, inspeksi, dinding abdomen simetris, terdapat linea nigra dan strie gravidarum. Pemeriksaan Leopard 1-4. Leopard 1 hasilnya teraba, lunak, tidak melenting, biologi, TFU 31 cm. Leopard 2 hasilnya teraba keras, panjang seperti papan, punggung sebelah kanan ibu, teraba bagian-bagian ekstremitas di sebelah kiri ibu. Leopard 3 teraba keras, melenting, bulat, kepala. Leopard 4 divergen. Berat badan sekarang 50 kg. Berat badan sebelum hamil 40 kg.
tinggi badan 150 cm. Alat bantu yang digunakan, DS. Klien mengatakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, klien tidak menggunakan alat bantu baik kacamata, lensa kotak, walker, tongkat, gigi palsu, alat bantu dengar, kursi roda maupun kruk. Pemeriksaan fisik head to toe, kepala dan leher. Kepala, inspeksi, rambut bersih berwarna hitam, tidak ada benjolan abnormal, tidak ada massa dan tidak ada luka. Keluhan, klien mengatakan tidak ada keluhan. Muka, inspeksi, tidak pucat, tidak ada klosma gravidarum. Mata, inspeksi, mata simetris, konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ikterik, pupil isokor, refleks terhadap cahaya positif. Telinga, inspeksi, letak simetris, pina sejajar, tidak ada benjolan abnormal, dan sekret tidak ada. DS, klien mengatakan tidak memiliki gangguan pada telinga. Hidung, inspeksi, letak simetris, mukosa hidung lembab, sekret tidak ada polip. Mulut dan tenggorokan, inspeksi, mukosa bibir lembab, tidak sumbing, lesi tidak ada, masalah gigi tidak ada tekstur lidah lembut. Leher, inspeksi, pembesaran kelenjar limfe tidak ada, pembesaran vena jugularis tidak ada, pembesaran kelenjar tiroid tidak ada, masalah tidak ada. Yang kedua ada dada, inspeksi, bentuk normal, simetris, gerakan dada normal. Payudara, inspeksi, letak simetris. Hiperpigmentasi ada pada areola mamae. Puting susu menonjol, kolostrum sudah keluar. Paru-paru, respiratore 24 kali per menit. Inspeksi, pola pernapasan teratur, kedalaman pernapasan normal. Masalah tidak ada. Auskultasi paru, bronkofesikular. Auskultasi jantung, BJ1, 2 normal. Yang keempat ada genitalia. Inspeksi, varises vagina tidak ada. Terdapat pengeluaran per vagina yaitu lendir, darah. Masalah tidak ada masalah. Anus normal, tidak ada hemoroid. Yang kelima yaitu punggung. Inspeksi tulang belakang simetris. Masalah lain, klien mengatakan punggungnya pegel dan sakit. Yang keenam ekstremitas. Inspeksi atas, bentuk normal, tidak ada sianosis. Bawah, edema ada pada punggung kaki. Varises tidak ada. Obat-obatan, terapi parenteral infus RL 20 tetes per menit, makrodrip 1 cc, ekuvalen 20 tetes. Laporan persalinan, pengkajian awal, hasil. Tanggal 12 Januari 2016 jam 2, tanda-tanda vital, tekanan darah 110/90 mm Hg, nadi 84 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, RR-nya 24 kali per menit. Pemeriksaan dalam, pembukaan 4 cm, presentasi kepala, penurunan presentasi Hodge 2, ketuban pecah, berwarna jernih. Persiapan perineum menonjol, dilakukan klisma tidak. Pengeluaran per vagina, klien mengatakan keluar lendir darah sejak jam 8 tanggal 11 Januari 2016. Pendarahan per vagina tidak. Kontraksi uterus his 3 kali 10 40 detik. Denyut jantung janin 140 kali per menit regular. Status janin hidup, jumlah 1, presentasi kepala. Perkenalkan, nama saya Medina Hadiana, NIM 190100090. Di sini saya akan menjelaskan tentang kala persalinan. Kala 1 dimulai dari persalinan pada tanggal 11 bulan 1 2016 jam 8 WIB. Berdasarkan informasi ibu, mulai keluar lendir darah sejak jam 8 WIB. Kemudian pada pukul 21.30 WIB, klien datang ke puskesmas dan dilakukan VT atau vaginal toucher. Kemudian terdapat pembukaan 1 cm. Di puskesmas, klien dilakukan pemantauan
kemajuan persalinan. Pada tanggal 12 Januari 2016, klien jam 2 dilakukan VT kembali dengan hasil pembukaan 2 cm. Karena kemajuan persalinan tidak signifikan, maka klien dirujuk ke rumah sakit. Klien dilakukan induksi dari jam 2 sampai jam setengah 4. Tanda dan gejala yang dialami yaitu klien mengalami mules-mules kencang pada tanggal 12 Januari 2016 pukul 20.30 WIB dan juga keluar lendir darah berwarna kecoklatan. Tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, dan P 24 kali per menit. Lama kala 1 yaitu 19 jam. Keadaan psikososialnya yaitu klien mengatakan cemas. Kebutuhan khusus klien yaitu dukungan keluarga saat bersalin, terutama dukungan suami. Lalu tindakan yang dilakukan yaitu melibatkan suami untuk menemani Nyonya N saat persalinan. Pengobatannya yaitu klien diberi terapi cairan parenteral pada jam 2 WIB dan dilakukan induksi. Observasi kemajuan persalinannya yaitu pada tanggal 2 bulan 1 2016 pukul 14.30, kontraksi uterusnya sebanyak 4 kali 10 selama 40 detik, DJJ-nya yaitu 149 kali per menit dan hasil pemeriksaan dalamnya yaitu 4 cm. Lalu pada pukul 15.30, kontraksi uterusnya yaitu 4 kali 10 selama 35 detik dan DJJ-nya yaitu 140 kali per menit dan hasil pemeriksaannya yaitu 10 cm lengkap. Kala 2, mulai persalinan pada tanggal 12 bulan 1 2016 pada pukul 15.30. Tanda-tanda vital yaitu TD 110/80 mmHg dan nadi 84 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius, dan P 24 kali per menit. Lama kala 2 yaitu 27 menit. Tanda dan gejala VT pembukaan lengkap 10 cm, vulva membuka, dorongan meneran semakin kuat, dan juga perineum menonjol. Jelaskan upaya meneran. Jadi kita menjelaskan kepada klien untuk klien diminta meneran saat kenceng-kenceng dan saat tidak kenceng-kenceng istirahat dan minum teh manis untuk memberi tenaga. Dilakukan juga episiotomi. Proses kelahiran bayi dimulai dari kepala, bahu, badan, dan kaki. Lalu keadaan psikososialnya yaitu klien kooperatif saat persalinan dan juga klien mengikuti instruksi bidan dan perawat. Kebutuhan khususnya yaitu dukungan suami, perawat, dan bidan. Tindakannya yaitu memberikan pujian kepada sang ibu. Pada kala 3, setelah selesai persalinan kala 2, dilakukan tindakan menginjeksi oksitosin 1 mili atau setara dengan 10 IU pada paha lateral kanan dan dilakukan observasi dimulai persalinan kala 3 yaitu sebagai berikut. Tanda dan gejalanya yaitu tali pusat memanjang pada peregangan tali pusat terkendali dan keluar darah seketika. Plasenta lahir pada pukul 16.10 WIB. Cairan lahir plasenta yaitu spontan. Karakteristik plasenta yaitu ukuran 19 cm dikali 19 cm dikali 2,5 cm. Panjang tali pusat 50 cm, jumlah pembuluh darah 2 arteri 1 vena. Lalu keutuhan selaput plasenta dan kotiledon yaitu lengkap. Kelainannya terdapat luka episiotomi, pendarahannya 150 mili, karakteristik warnanya merah segar. Keadaan psikososialnya yaitu klien terlihat cemas dan mengatakan nyeri saat dilakukan hitting. Lalu kebutuhan khususnya yaitu berikan dukungan kepada klien baik dari keluarga maupun tenaga medis dan tindakannya dilakukan IMD dan pengobatannya yaitu episiotomi. Pada kala 4 dimulai pada pukul 16.10 WIB. Tanda-tanda vital yaitu TD 110/80 mmHg, nadinya yaitu 84 kali per menit dan suhunya 36,5 derajat Celcius, P-nya yaitu 24 kali per menit. Kontraksi
uterusnya itu keras, pendarahannya 50 mili, tindakan yang dilakukan yaitu heating. Pada bayi lahir pada tanggal 12 bulan 1 2016 pada pukul 15.57, jenis kelaminnya laki-laki, nilai APGAR-nya yaitu menit ke-1 8 dan menit ke-5 yaitu 9. BB PB lingkar kepala bayi yaitu berat badannya 3100 GR, panjang badannya yaitu 48 cm, lingkar kepalanya yaitu 32 cm. Karakteristik khusus bayi yaitu tidak ada, suhunya yaitu 36,5 derajat Celcius, anus berlubang dan normal. Perawatan tali pusat dibersihkan dengan menggunakan antiseptik dan dibalut dengan kasa steril. Perawatan matanya diberikan salep mata, IMD yaitu dilakukan IMD. Lalu saya akan menjelaskan pengelompokan data yaitu data subjektif atau DS. Pada kala 1 yaitu DS-nya, klien mengatakan ingin meneran kencang-kencang keluar lendir darah sejak pukul 8 WIB. Klien mengatakan nyeri sekali dan takut menghadapi persalinan. Klien khawatir bayinya tidak keluar juga. P. Klien mengatakan nyeri akibat kencang-kencang. Q. Seperti ditusuk-tusuk dan disayat-sayat. R. Perut. S. 6. T. Nyeri saat kencang-kencang. Klien mengatakan siap menghadapi persalinan. Lalu DO-nya yaitu TD 110/80 mmHg, suhu 37 derajat Celcius, nadi 84 kali per menit, RR yaitu 24 kali per menit, HIS yaitu 3 kali 10 selama 40 detik, dan klien tampak tidak bisa tenang. Pada kala 2 yaitu DS-nya klien mengatakan ingin meneran. Lalu DO-nya yaitu dorongan meneran semakin kuat, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva membuka, VT pada 10 cm, kepala di HG 4, ketuban sudah pecah, warnanya jernih, dan porsio tidak teraba, kontraksi uterus kuat. Lalu pada kala 3 DS, klien mengatakan senang setelah melakukan persalinan, senang bayinya sudah lahir, klien mengatakan siap untuk melahirkan plasenta. Data objektifnya yaitu tali pusat memanjang, pada peregangan tali pusat terkendali, dan keluar darah seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iit Sranita, NIM 19010067. Di sini saya akan menjelaskan tentang intervensi keperawatan Nyonya N. Usia 21 tahun, diagnosa medis kala 1 lama. Yang pertama tanggal 12 bulan 1 2016 jam 3 WIB, diagnosa keperawatan mempertahankan kontrol selama persalinan. Rencana, tujuan, dan kriteria hasil. Yang pertama, selama kala 1 klien diharapkan mampu melakukan tindakan mandiri untuk mengurangi nyeri. Intervensinya yaitu kaji TTV dan keadaan umum. Yang kedua, observasi DJJ tingkat 15 menit. Nah, yang ketiga, observasi kemajuan persalinan. 4. Siapkan alat Partuset. 5. Ukuran tinggi fundus uteri. 6. Lakukan pemeriksaan dalam fasilitas klien. 7. Fasilitas klien untuk BAK jika blender penuh. Yang ke-8, lakukan pemeriksaan Leopard 1-4. Yang ke-9, ukur tinggi badan klien. 10. Memotivasi untuk makan dan minum. Rasional. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat kenormalan TTV klien. Yang kedua, untuk mengetahui DJJ normal dan adanya fatal distress. Yang ketiga, patograf untuk mengetahui adanya kemajuan persalinan dan fase alternatif hingga fase aktif. Yang keempat, untuk membantu dalam mempermudah persalinan. Nah, yang kelima, untuk mengetahui bayi besar atau tidak dan mengetahui tinggi janin sesuai dengan usia kehamilan. Nah, yang keenam, untuk mengetahui kemajuan persalinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Belgi Sumairoh, NIM 19010074.
Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi keperawatan. Nyonya N, umur 21 tahun, diagnosa medis skala 1 lama. Diagnosa keperawatan yaitu mempertahankan kontrol selama persalinan. Pada tanggal 12 Januari 2016, pukul 14.00 dengan implementasi yang pertama mengkaji TTV dan keadaan umum. Yang kedua, pukul 14:15 memasang infus. Yang ketiga, pukul 14.30 menghitung DJJ. Yang keempat, pukul 14:40 mengkaji nyeri klien. Yang kelima, pukul 14:45 mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Yang keenam, memotivasi ibu untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam yang telah diajarkan jika timbul nyeri. Yang ketujuh, pukul 15.00, yaitu mengobservasi kemajuan persalinan dengan patograf. Yang kedelapan, pada pukul 15:10 mempersiapkan alat partus atau set. Yang kesembilan, melakukan pemeriksaan Leopold. Yang ke-10, pukul 15:30 menghitung DJJ janin. Dilanjut dengan diagnosa keperawatan yaitu ansietas berhubungan dengan kritis situasional. Pada tanggal 12 Januari 2016, yang pertama pada pukul 15:30 mengkaji penyebab ansietas pada klien. Dilanjut diagnosa keperawatan, kesiapan untuk mengikuti proses persalinan yang kedua. Pada tanggal 12 Januari 2016, yang pertama pada pukul 15:30 memimpin persalinan. Yang kedua pada pukul 15:30 memberikan pujian kepada klien. Yang ketiga, memposisikan klien dorsal recumbent. Yang keempat, menjelaskan cara meneran saat persalinan. Yang kelima, pada pukul 15:37 memotivasi ibu untuk meneran saat ada his. Yang keenam, pada pukul 15:40 melakukan episiotomi. Yang ketujuh, pada pukul 15:57 bayi lahir. Yang kedelapan, pada pukul 16.00 menginjeksi oksitosin. Dilanjut dengan diagnosa keperawatan, kesiapan untuk mengikuti proses persalinan kedua. Pada tanggal 12 Januari 2016, pada jam 16.00 yang pertama mengobservasi adanya tanda atau gejala persalinan kala 2. Yang kedua, pada pukul 16:07 memasang klem arteri 10 cm di depan vulva. Yang ketiga, yaitu pada pukul 16:10 menolong persalinan plasenta. Perkenalkan, nama saya Lubulak Ilmaltuf, NIM 190-181, yaitu untuk evaluasi keperawatan Nyonya N, umur 21 tahun, tanggal 12 bulan 1 2016, pada jam 14.30. Implementasinya mempertahankan kontrol selama persalinan. Respon klien S mengatakan nyeri sekali sangat saat kencing. O tanpa merintih kesakitan saat meneran. Tekanan darah 110/90 mmHg dan suhu 37 derajat Celcius, nadi 84 kali per menit, RR 24 kali per menit, HIS 3 kali 10/40 detik, dan VT 5 cm. A masalah belum teratasi, P lanjutkan intervensi. Jam 15.00, implementasi ansietas berhubungan dengan krisis situasional, dan respon klien adalah S. Klien mengatakan takut menghadapi persalinan dan cemas karena bayinya tidak kunjung lahir. O tanpa gelisah. A masalah belum teratasi, P lanjutkan intervensi. Jam 15.30, implementasi kesiapan untuk mengikuti persalinan kala 2. Respon klien adalah S. Klien mengatakan ini meneran. O dorongan meneran sangat kuat, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva membuka, VT 10 cm, ketuban sudah pecah warna jernih, porsio tidak teraba, kontraksi uterus kuat. A masalah belum teratasi, P lanjutkan intervensi. Jam 15.57, implementasi adalah kesiapan untuk mengikuti persalinan kala 2. Respon klien adalah S. Klien mengatakan senang bayinya sudah lahir. O jenis kelamin perempuan, berat badan 3.100 gram, panjang badan 48 cm, lingkar kepala 32 cm, anus berlubang. A masalah teratasi, P pertahankan kesejahteraan dan kesehatan klien.
Jam 16.00 persiapan untuk mengikuti proses persalinan kala 2. Respon klien adalah klien mengatakan bayinya senang karena bayinya sudah lahir. O. Perubahan bentuk dan tinggi uterus, semburan darah mendadak dan singkat, adanya pemanjangan tali pusat secara terkendali. A. Masalah belum teratasi. P. Lanjutkan intervensi. Pada jam 16.05 implementasi adalah ansietas berhubungan dengan krisis situasional. Respon klien adalah S. Klien mengatakan senang bayinya sudah lahir. O. Klien tampak tenang. A. Masalah teratasi. P. Pertahankan kesejahteraan klien. Ya, pada jam 16.10 implementasi adalah kesiapan untuk mengikuti proses persalinan kala 3. Respon klien S. Klien mengatakan senang melahirkan bayinya dengan selamat. Dan O. Plasenta lahir spontan. Kotiledon lengkap, ukuran 19 cm x 19 cm x 2,5 cm, panjang tali pusat 50 cm, jumlah pembuluh darah 1 arteri 2 vena. A. Masalah teratasi. P. Pertahankan kesejahteraan klien.